Pelatih asal Irak Ayoub Odisso berpendapat bahwa Vietnam lebih kuat daripada timnas Indonesia. Sementara itu Ayoub Odisso sendiri menyebut bahwa Irak layak mendapatkan kemenangan atas Indonesia setelah tampil mendominasi. Kemudian timnas Irak bakal ditantang Vietnam di Stadion Mai Ding Hanoi, Vietnam pada tanggal 21 November 2023. Ayoub Odisso pun mengingatkan kepada timnas Irak untuk waspada. Pelatih berusia 62 tahun itu menilai bahwa Vietnam lebih kuat daripada timnas Indonesia. Selain itu, Vietnam juga diuntungkan dengan status tuan rumah. Meski begitu, Ayoub Odisso tetap yakin Irak akan tetap bisa mengalahkan Vietnam. Laga selanjutnya akan lebih sulit dari laga melawan Indonesia. Tim Vietnam tentu lebih kuat dari lawan Irak sebelumnya. Namun saya yakin Irak akan tahu cara mengalahkan Vietnam, tutur Ayoub Odisso. Timnas U17 Indonesia dipastikan secara resmi gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Hal itu dipastikan setelah Meksiko berhasil mencetak gol ke gawang Selandia Baru. Sementara itu, kalaupun tim Sombrero meraih hasil imbang di akhir pertandingan, Timnas U17 Indonesia tetap tidak bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Pasalnya, Meksiko lebih unggul dalam jumlah gol dibandingkan dengan Timnas U17 Indonesia. Sementara itu bagi Meksiko, apabila laga ini berakhir dengan kemenangan, maka mereka otomatis lolos ke babak 16 besar. Namun, apabila anak-anak asuh Raul Cabral bermain imbang dengan Selandia Baru, maka mereka harus berharap laga antara Korea Selatan dan juga Burkina Faso berakhir dengan hasil imbang, dan tentu saja untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Melawan Filipina, Sintayong kembali harus memutar otak. Pasalnya Dimas Drajat mendapatkan cedera yang cukup serius. Hal ini terlihat dari kondisi Dimas Drajat yang cukup memprihatinkan. Sambil menggunakan kursi roda, penyerang Persikabo 1973 ini didampingi petugas saat tiba di bandara. Dia juga membawa alat bantu jalan pada momen tersebut. Ya, Dimas Drajat mendapatkan cedera saat melawan Irak pada Kamis yang lalu. Dia bahkan diganti saat babak pertama belum berakhir. Dan absennya Dimas Drajat memaksa Sintayong harus mempersiapkan rencana yang benar-benar matang. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan kondisi terkini Dimas Drajat. Mengenai kondisi Dimas Drajat saat ini, Nova Arianto belum bisa membeberkan strikernya itu mengalami cedera pada bagian mana. Namun yang pasti, cederanya itu harus diobservasi lebih lanjut oleh tim medis. Cedera Dimas Drajat masih akan diobservasi oleh tim medis, kata Coach Nova. Ditunggu saja update-nya ya, sambungnya. Di samping itu, Nova Arianto mengatakan pula bahwa kondisi para pemain yang lain sejatinya dalam kondisi baik, meskipun ada rasa lelah yang menghantuinya setelah menempuh perjalanan jauh dari Irak. Timnas Indonesia memang datang dengan modal yang minor untuk menghadapi The Oscars, tapi Filipina juga memiliki nasib yang sama karena tumbang 0-2 saat menjamu Vietnam. Kendati sama-sama memiliki modal yang minor, tentu diharapkan Timnas Indonesia bisa mencuri kemenangan di kandang Filipina. Kalah telak oleh Irak 1-5 di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Timnas Indonesia harus menderita selisih minus 4 gol sekaligus menjadi juru kunci klasemen sementara grup F. Dan hasil ini juga menjadi kekalahan terbesar selama kepelatihan Sintayong di Timnas Indonesia. Kebobolan 5 gol dalam satu pertandingan juga membuat salah satu pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangimanan beranggapan bahwa Nadeo Argawinata underperform. Pria yang lebih akrab disapa Bung Ropan ini mengatakan mungkin akan lebih baik dilakukan pergantian kiper dan posisinya digantikan oleh kiper kedua yakni Hernando Ari Sutaryadi pada saat melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium Selasa 21 November 2023 mendatang. Penjaga gawang mungkin perlu ada pergantian. Nadeo bermain kurang bagus kemarin dengan kebobolan 5 gol, tapi mungkin Coach Sintayong bisa mencoba memainkan Hernando Ari, ungkap Bung Ropan dalam video unggahan di kanal YouTube pribadinya. Timnas Indonesia darurat upgrade di posisi kiper, seturut hasil mengecewakan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Statistik menyedihkan pun dicatat oleh kiper Nadeo Argawinata. Sementara itu, PSSI sedang menggalakkan opsi naturalisasi di sektor bek, gelandang dan penyerang tetapi tak menyentuh kiper. Di sisi lain, Cyrus Margono dari Panathinaikos B dibiarkan mengurus proses alih warga negara sendiri. Dan di luar itu, PSSI juga tak menjaring nama keturunan di posisi penjaga gawang di sepak bola Eropa. Pihak pelatih Timnas Indonesia juga tak menuntut kiper naturalisasi, lantaran menganggap produk lokal cukup bisa bersaing. Sampai saat ini enggak ada masalah.
Tapi akhir-akhir ini banyak netizen yang meminta naturalisasi Emil Audero sama Cyrus Margono. Kualitas kiper di Timnas Indonesia cukup oke, ujar asisten pelatih Yu Ji-hoon di podcast Sport 77 Official. Pertandingan tandang kedua ini akan digelar di Rizal Memorial Stadium Filipina pada Selasa 21 Oktober 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, di mana laga antara Timnas Indonesia melawan The Aztecs itu bisa dipastikan akan diwarnai dengan permainan ngotot dari kedua tim. Sementara itu akan menghadapi Timnas Indonesia di kandangnya, pelatih asal Jerman itu mengaku timnya akan lebih siap untuk bertanding. Dengan memanfaatkan dua kondisi kelemahan skuad Garuda, Michael Weiss akan berusaha semaksimal mungkin untuk raih kemenangan perdananya. Indonesia harus pindah dari Irak ke sini. Lebih sulit bagi mereka karena perjalanannya melelahkan. Sulit juga bagi mereka untuk bermain di lapangan sintetis dan kami sudah terbiasa dengan hal itu, ujar Michael Weiss. Pemain timnas U17 Inggris sekaligus kapten Manchester United U18 Finlay McAllister menyarankan agar timnya bisa menggelar laga pramusim di Indonesia. Hal ini setelah pemain muda Manchester United itu merasakan langsung atmosfer luar biasa Indonesia. Finlay McAllister merasakan bagaimana supporter Indonesia saat datang dan juga mendukung tim kebanggaannya di stadion. Apalagi Indonesia sendiri dikenal banyak pendukung Manchester United. Karena ada banyak fans MU di sini, saya yakin akan banyak pula penggemar Manchester United yang datang memenuhi stadion apabila Setan Merah menggelar laga, ucap McAllister. PSSI boleh membantah kritik netizen soal jeleknya rumput Jakarta International Stadium atau JIS. Tetapi testimoni wonderkid Argentina Claudio Echeverri mengungkap segalanya. Ya, dilihat dari kamera broadcaster, rumput JIS memang terlihat tak lagi hijau dan terdapat beberapa area hitam. Sementara itu pihak PSSI yang bertanggung jawab untuk merenovasi stadion dan juga mengganti rumput membantah degradasi kualitas rumput itu. Meski PSSI telah membantah kalimat menohok datang dari wonderkid Argentina Claudio Echeverri yang berkesempatan mencicipi stadion tersebut. Tidak, lapangan bermain sangat tidak padat dan tidak basah juga. Jadi ini agak buruk. Lapangan Bandung lebih baik, tetapi tidak masalah. Kami mencoba bermain dan baik, kami bisa mengamankan kemenangan, tandas Echeverri. Sempat beredar kabar PSSI sedang mengumpulkan 150 data pemain untuk dinaturalisasi. Sementara itu menanggapi hal ini, Erick Thohir menyatakan bahwa kabar tersebut tidaklah benar. Satu hal yang jelas, unggahan soal 150 pemain dinaturalisasi adalah sebuah berita bohong, fitnah yang tidak masuk akal. Hal yang patut disayangkan adalah pihak yang tak bertanggung jawab sengaja menyebar kabar bohong yang bernada provokatif itu jelas-jelas memiliki niat tidak baik, kata Erick Thohir, sumber situs PSSI 18 November 2023. Di satu sisi Erick Thohir menampik PSSI membutuhkan pemain asing untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Namun ia menegaskan pemain asing yang dimaksud adalah mereka yang memiliki keturunan Indonesia. Lebih lanjut, Erick menyampaikan proses naturalisasi yang dilakukan pun tidak dilakukan sembarangan. Erick mengingatkan ada proses yang ketat jika ada pemain asing yang ditarik ke Timnas Indonesia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.